Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana dengan NIM 21201195. Di sini saya akan membahas mengenai buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki, dan akan mereview buku tersebut juga ya. Nah, untuk isi materi dari buku tersebut atau ringkasan dari buku tersebut ini, di sini saya mengambil beberapa atau menyimpulkan dan meringkas mengenai buku ini. Jadi untuk yang pertama ini mengenai perjalanan menuju kebebasan finansial. Nah, diceritakan di sini adalah apakah kau selalu berusaha membayangkan agar uang tabungan kita cukup banyak? Kita harus membutuhkan waktu yang lama untuk itu. Melalui buku Rich Dad Poor Dad akan mengajarkan bagaimana cara memperoleh uang yang banyak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ayah kaya, ayah miskin. Di buku itu diceritakan bahwa ayahnya Robert T. Kiyosaki dan ayah Mike selalu memiliki persepsi pandangan yang berbeda akan sesuatu hal, terutama ini mengenai uang. Ayah Mike sangat peduli dengan yang namanya uang. Yang satunya lagi sama sekali tidak peduli dengan uang, yaitu ayahnya Kiyosaki atau Robert. Oleh sebab itu, saya sering menyebut ayah Mike dengan sebutan ayah kaya dan ayah saya dengan sebutan ayah miskin. Ayah saya berpandangan bahwa cinta akan uang adalah akar semua kejahatan. Sedangkan menurut ayah Mike, kekurangan uang adalah akar semua kejahatan. Nah, untuk perbedaan antara ayah kaya, ayahnya Mike dengan ayah miskin, ayahnya Robert di sini, apa yang dikatakan ayah miskin saya, maksudnya ayah miskinnya Robert itu, yang pertama ini, belajarlah dengan tekun supaya apa? Menemukan perusahaan bagus dan bekerja di situ. Sedangkan pandangan atau yang dikatakan oleh ayah si kaya itu atau ayahnya Mike itu, bahwa belajarlah dengan tekun supaya kau bisa menemukan perusahaan bagus untuk membelinya. Kan dari dua pandangan itu sangat berbeda. Yang ayah miskin itu berpandangan bahwa untuk belajar dengan tekun agar apa? Agar bisa menemukan perusahaan yang bagus dan bisa bekerja di situ. Sedangkan ayah yang kaya itu di situ mengatakan bahwa belajarlah dengan tekun supaya apa? Bisa menemukan perusahaan bagus dan untuk membelinya, bukan justru untuk bekerja. Kalau untuk bekerja itu yang dikatakan ayah miskin, sedangkan yang dikatakan ayah kaya ini adalah perusahaan yang bagus dan untuk membelinya. Nah, untuk pandangan yang kedua dari seorang ayah miskin, ayahnya Robert ini berpandangan bahwa atau berkata, alasanku tidak menjadi kaya adalah karena aku punya kalian, anak-anak. Sedangkan yang dikatakan ayah kaya yaitu bahwa alasanku tidak menjadi kaya adalah aku punya kalian, anak-anak. Di sini sudah jelas bahwa kutipan yang pertama itu alasannya tidak menjadi kaya adalah karena aku punya kalian, anak-anak. Alasannya yang kedua itu, alasanku tidak menjadi kaya adalah aku punya kalian, anak-anak. Di sini beda dari apa ya?
karena aku punya kalian, dan yang satu itu aku punya kalian. Yang satu beralasan bahwa karena aku punya kalian, yang satu aku punya kalian gitu loh, intinya kayak gitu ya. Lalu untuk kutipan yang ketiga dari yang dikatakan ayah miskin, kalau sudah berurusan dengan uang, jangan ambil resiko. Yang kedua itu yang dikatakan, sedangkan yang dikatakan oleh ayah kaya, belajarlah untuk mengelola resiko. Jadi dua pandangan ini sangat berbeda. Yang satu, jika kalau sudah berurusan dengan uang, lalu kita harus jangan ambil resiko. Sedangkan yang satu itu untuk belajar untuk mengelola resiko tersebut. Lalu kutipan selanjutnya ini bekerja untuk mendapat bayaran. Lah sedangkan yang ayah kaya ini, jadilah mandiri secara finansial. Dan kutipan selanjutnya yang kelima itu, apa yang dikatakan ayah miskin itu apa? Tabung. Sedangkan yang dikatakan ayah kaya adalah investasikan. Ini dua pendapat yang sangat berbeda dan pandangan yang sangat berbeda sih kalau menurut saya. Nah, untuk melek finansial adalah itu kemampuan untuk membaca dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan masalah finansial atau keuangan. Kita berlanjut menuju bab 1 ya, tentang kecerdasan finansial atau sebuah cara belajar baru. Jadi di sini adalah semua orang telah dilahirkan dengan cerdas dan setiap anak memiliki kejeniusan tertentu. Ayahnya Robert mengajarkan untuk menemukan cara belajar yang paling baik. Tipsnya adalah mencari cara belajar yang terbaik bagimu. Itu adalah trik dari ayahnya Robert. Lalu apa gaya belajarmu? Nah, untuk di sini kecerdasan verbal linguistik itu adalah kecerdasan yang berhubungan dengan membaca, menulis, dan bahasa. Kecerdasan numerik adalah kecerdasan yang ditentukan pada orang-orang yang dengan mudah menangkap data dan angka. Sedangkan kecerdasan ruang di sini adalah kecerdasan yang terbiasa melihat pola, desain, dan ruang banyak ditemukan pada banyak seniman, arsitek, dan koreografer. Ada pula kecerdasan musikal. Apa itu? Yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan suara, ritme, dan rima. Ada juga kecerdasan fisik. Di sini adalah mampu menggunakan tubuhmu dengan baik, seperti atlet atau penari. Sedangkan lagi ada kecerdasan interpersonal yang mengacu pada cara seseorang bergaul dengan orang lain. Kecerdasan interpersonal ini adalah caramu mengatasi emosi. Misalnya rasa takut dan rasa marah. Yang terakhir adalah itu mengenai kecerdasan natural. Nah, untuk kecerdasan natural di sini adalah kecerdasan yang memiliki kepekaan terhadap dunia luar dan sekitarnya. Nah, itu adalah itu kecerdasan yang berbeda-beda ya. Jadi manusia itu atau semua orang itu dilahirkan dengan cerdas dan setiap anak itu memiliki kejeniusan tertentu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan adalah mengenai kecerdasan yang atau gaya belajarnya yang seperti apa, lah itu masuk ke kecerdasan yang mana. Nah, untuk membangun IQ finansial, gimana sih cara membangun IQ finansialmu itu? Nah, di sini adalah jalan menuju IQ finansial yang tinggi
adalah menggarap keahlian uangmu dengan menggunakan kecerdasan yang cocok denganmu dan mengembangkan kecerdasan lain supaya otakmu bekerja sepenuhnya. Jadi di sini adalah untuk membangun finansial yang tinggi itu adalah dengan menggarap keahlian uangmu sendiri dan menggunakan kecerdasan yang cocok sesuai dengan kecerdasan yang kalian punya dan mengembangkan kecerdasan lain agar otakmu itu bisa bekerja secara sepenuhnya. Lalu kita lanjut ya mengenai di bab 2 mengenai rahasia uang ayah kaya. Di sini aturan-aturan baru untuk menghasilkan uang. Nah, di rahasia uang ayah kaya ini, ayahnya Robert atau ayah kaya adalah orang yang dengan jabatannya cukup tinggi di bidang pendidikan di negara bagian Hawaii ya. Walaupun ayah Robert ini sangat dihargai dengan jabatannya, tetapi ayah Robert tidak menghasilkan banyak uang. Robert bersekolah dan bertempat tinggal di kawasan yang sama dengan anak-anak orang kaya. Hal ini membuat Robert ini melihat bahwa mereka memiliki cara pandang yang berbeda mengenai uang. Dari pengalaman masa kecil tersebut, Robert memutuskan bahwa saya ingin menjadi kaya. Robert memutuskan ingin menjadi kaya itu karena apa? Karena dia itu tinggal di lingkungan atau kawasan anak-anak orang kaya. Makanya Robert dari pengalaman masa kecilnya itu memutuskan bahwa Robert ingin menjadi kaya. Nah, setelah waktu usia Robert 9 tahun, Robert bertanya kepada ayahnya, bagaimana cara menjadi kaya? Nah, kepada ayah Robert mengenai bagaimana menjadi kaya, lalu ayahnya itu menjawab, jika kalian ingin kaya, kau harus membuang uang. Nah, sampai akhirnya saya dan Mika Robert dan Mika ini memiliki rencana membuat uang dari tub pasta gigi yang ada pada waktu itu, yang terbuat dari timah lalu dididihkan dan mencetaknya menjadi uang logam Amerika Serikat. Namun ayahnya menertawakan Robert dan Mika karena mereka membuat uang imitasi. Nah, itu sekilas dari bab 2. Kita lanjut di bab 3. Di sini yang tadi itu bab 3 ini masih yaitu mengenai rahasia uang ayah kaya, tapi membahas mengenai bekerjalah untuk belajar bukan untuk memperoleh. Nah, ceritanya di sini adalah setelah Robert dan Mika membuat sejumlah uang, setelah Robert dan Mika membuat sejumlah uang mereka yang pertama, Robert dan Mika ini mendapat tawaran bekerja di swalayan ayah kaya dengan bayaran 10 sen per jam. Lalu ayah kaya memberitahu mereka bahwa memandang bekerja itu adalah suatu pembelajaran dan diharapkan kita jangan bekerja untuk uang dan cara terbaik dari belajar adalah mempraktekkannya. Itu dari ayah kaya yang memberitahu kepada Robert dan Mika. Pelajaran lain yang Robert dapat adalah hambatan mengenai pebisnis handal, yaitu ketika hidup menekan dan mempermainkan, maka harus membalasnya. Tapi
tidak selalu baik menekan, karena keadaan menekan titik lemahmu ini ketika keadaan menekan titik lemahmu, mundurlah sejenak untuk mengkaji dengan tenang dengan menggunakan kecerdasan interpersonal dan intrapersonalmu. Di bab 4 ini membahas mengenai uangku bekerja untukmu. Nah, setelah mereka mengetahui cara belajar yang baik dari ayah kaya, Robert dan Mike atau mereka itu membuat perpustakaan komik dan ruang baca umum di basement dengan menetapkan tarif 10 sen setiap anak yang ingin datang dan membaca komik selama 2 jam setiap harinya. Mereka memperoleh buku dari distributor tempat mereka bekerja di kios Bu Martin. Selama mereka bekerja di sana, mereka akan tetap memperoleh buku yang tidak laku terjual karena mereka telah membuat komitmen dengan agen distributornya untuk tidak menjual buku miliknya. Jadi walaupun mereka tidak berada di basement, tetapi mereka memperoleh penghasilan $9,5 per minggunya. Nah, inilah jalan menuju kaya dengan memanfaatkan uangku bekerja untukku. Nah, di bab 5 di sini adalah sub yang menjelaskan tentang menghasilkan uangnya. Nah, ada 2 cara untuk memperoleh uang. Yang pertama itu dengan pendapatan yang diperoleh, yaitu pendapatan yang kita peroleh dari bekerja. Keduanya adalah pendapatan pasif, yaitu pendapatan yang kita peroleh meskipun kau tidak secara fisik melakukan pekerjaan itu. Misalnya, seperti pendapatan Robert dan Mike termasuk ke dalam pendapatan pasif. Ketiganya itu adalah pendapatan portofolio. Pendapatan portofolio di definisinya itu sama seperti pendapatan pasif. Namun pendapatan ini dengan sistem menginvestasikan dalam aset kertas seperti saham, obligasi, atau reksadana. Nah, untuk aset dan liabilitas ini adalah dalam uang mereka itu harus mengerti istilah apa itu aset dan liabilitas. Nah, aset ini adalah memasukkan uang ke dalam kantongmu. Liabilitas itu adalah kebalikan dari aset, yaitu membuat uang keluar dari kantong kita. Nah, tapi si robot itu masih bingung dengan barang mereka yang termasuk aset atau liabilitas. Lalu ayah kaya ini memisalkan mereka memiliki rumah yang mereka anggap sebagai aset berharga mereka. Namun suatu ketika rumah tersebut membutuhkan perawatan seperti misalnya gentengnya itu rusak dan membuat uang itu keluar dari kantongnya mereka, maka rumah yang mulanya itu mereka anggap aset tiba-tiba berubah menjadi liabilitas. Lalu ayah kaya ini memberikan mereka informasi untuk apa? Untuk memperoleh barang yang disebut aset, yaitu dengan memiliki saham atau obligasi yaitu dengan barang yang termasuk ke dalam pendapatan pasif karena nilainya akan berkembang dan menjadi aset yang menghasilkan pendapatan yang tidak berubah menjadi liabilitas. Jadi obligasi ini itu barang yang termasuk ke dalam pendapatan pasif karena nilainya akan berkembang dan menjadi aset yang menghasilkan pendapatan dan tidak berubah menjadi liabilitas. Di bab 6 membahas mengenai rahasia uang ayat dan ayat dari semua mengenai arus kas.
Di sini misalnya tuh, kalau kau ingin kaya, kalian harus membaca dan mengerti angka. Hal pertama yang ia ajarkan melalui gambar adalah dengan membuat diagram untuk menunjukkan cara mudah melacak jejak aset dan liabilitas. Laporan keuangan ayah kaya menyuruh si Robert dan Mike itu untuk membuat 4 kolom yang berjudul pendapatan, pengeluaran, aset, dan liabilitas. Di bab 6 ini membahas mengenai arus kasnya ya. Dan ayah kaya ini menyuruh Robert dan Mike untuk membuat diagram dengan mudah untuk melacak jejak aset dan liabilitas mengenai laporan keuangan. Dan di bab 7 di sini adalah caranya itu dengan bermainlah untuk belajar. Nah, ayah kaya ini berkata, permainan adalah refleksi kehidupan nyata. Semakin banyak kau bermain, kau akan menjadi semakin nyata. Seperti dengan bermain monopoli, yang merupakan salah satu dari beberapa mainan lainnya untuk melatih cara kita mengelola uang menjadi kaya. Jadi di bab 7 ini bermainlah untuk belajar. Nah, di sini itu diibaratkan seperti bermain monopoli. Nah, di bab 7 adalah itu mengenai kesempatan menghasilkan uang bagi remaja. Nah, di sini itu banyak pekerjaan yang dapat dilakukan ketika remaja, seperti menjadi tutor, mengajari orang dengan berbagai usia, lalu mengoperasikan komputer, memulai jasa membuat parcel dengan atau untuk cara tertentu, dan lain-lain dengan ketentuan tidak melanggar peraturan yang berhubungan dengan usia minimum, bekerja secara harfiah. Namun, upah yang kau dapat dikenakan biaya potongan untuk membayar pajak, sehingga uang dari hasil gajimu berkurang. Oleh karena itu, sangat susah untuk mendapatkan banyak uang kalau kau hanya bergantung pada gajimu. Nah, di bab 9 ini membahas mengenai mengelola aset ya. Menurut ayah kaya, cara terbaik mengelola aset sejak remaja ini dengan memiliki 3 buah celengan. Celengan yang pertama yang kita gunakan untuk beramal, karena salah satu hal yang benar-benar hebat dari menjadi kaya adalah kemampuan menolong orang lain. Jadi celengan yang pertama itu untuk beramal, karena dari beramal maka kita adalah mempunyai kemampuan untuk menolong orang lain. Selanjutnya celengan yang kedua itu dipergunakan sebagai tabungan. Untuk celengan yang ketiga untuk berinvestasi yang mewakili resiko, belajar, membeli, dan juga membangun aset. Di bab 10 membahas mengenai mengelola utangmu. Nah, untuk menjadi orang kaya bukan berarti kita tidak bisa berhutang ya. Justru ayah kaya ini mengajarkan Robert dan Mike ini harus mengetahui perbedaan antara utang baik dan utang buruk. Seperti halnya menggunakan kartu kredit, kita harus mampu mengendalikan tagihannya untuk menciptakan kredit yang bagus. Kelak bisa membantu kita untuk melakukan pinjaman apabila kita ingin membeli aset yang akan memberi pendapatan pasif kepada kita, seperti membeli real estate menggunakan kartu kredit. Nah, di bab 10 ini yaitu dengan mengelola utangmu, atau yang kaya saja bukan berarti tidak bisa berhutang. Namun di sini itu ayah kaya ini mengajarkan bahwa kita harus mengetahui perbedaan antara utang yang baik dengan utang yang buruk. Yang dimisalkan
yang dimisalkan seperti halnya itu menggunakan kartu kredit. Mereka itu harus mampu mengendalikan tagihannya untuk menciptakan kredit yang bagus. Karena apa? Kelak ini bisa membantu untuk melakukan pinjaman apabila ingin membeli aset yang akan memberikan pendapatan pasif kepada mereka, seperti membeli real estate menggunakan kartu kredit. Itu sekilas mengenai ringkasan buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad atau Ayah Miskin dan Ayah Kaya. Lalu untuk review dari buku tersebut, jadi setelah kita mengetahui isi dari atau ringkasan dari buku mengenai ayah miskin versus ayah kaya, di sini kita menjadi tahu dalam buku tersebut yang hingga saat ini masih banyak orang yang terjebak dengan mindset yang salah tentang uang. Pasti Anda atau kalian itu sering mendengar kalimat seperti ini ya. Bila ingin menjadi sukses dan kaya, harus belajar dengan rajin agar bisa diterima di universitas ternama supaya mudah bekerja. Dari kalimat tersebut, kalian bisa melihat bahwa masih banyak orang bekerja untuk uang dan bukan sebaliknya. Sayangnya hal ini juga masih terjadi di belahan dunia lain. Selain itu, banyak orang yang masih terjebak mengenai gaya hidup yang cenderung liabilitas, yang sehingga banyak dari mereka yang harus mengalami masa sulit tanpa uang sama sekali. Oleh karena itu, melalui buku ini yang berjudul Rich Dad Poor Dad dari karya Robert T. Kiyosaki yang mencoba mematahkan pola pikir atau mindset yang salah tersebut. Buku ini itu terbit pada tahun sekitar 1997. Hingga saat ini buku ini masih konsisten menjadi internasional bestseller. Buktinya, buku ini telah berada di daftar New York Times bestseller selama lebih dari 6 tahun dan mendapat banyak pilihan. Lalu buku ini pun telah terjual kira-kira sebanyak 3 juta kopi dan telah terjemahkan ke dalam lebih dari 51 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Buku ini itu menitik beratkan betapa pentingnya pendidikan finansial yang jarang diajarkan di sekolah-sekolah. Banyak gagasan dalam buku ini yang dapat memberikan sudut pandang baru kepada pembaca tentang uang yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Lalu buku ini adalah titik awal yang tepat bagi siapapun yang ingin mengendalikan keuangan dengan cerdas. Bila kalian salah satunya, maka buku ini itu sangat membantu kalian. Di sini itu buku ini diawali dengan penjelasan asal muasal kata Rich Dad Poor Dad, atau di sini Robert itu menjelaskan bahwa ia memiliki 2 ayah, di mana ayah yang pertama adalah ayah kandungnya sendiri yang merupakan seorang yang berpendidikan tinggi. Ia juga memiliki gelar PhD dan melanjutkan studinya ke berbagai universitas dengan beasiswa penuh. Namun, ayah pertama ini harus berjuang untuk mendapatkan uang, pada akhirnya hanya meninggalkan banyak hutang. Lalu ayah pertamanya ini disebut Robert sebagai poor dad. Nah, untuk ayah keduanya adalah ayah dari temannya yang tidak lulus SMP.
Namun ia berhasil menjadi salah satu orang terkaya dan telah menyumbangkan uang hingga puluhan juta dolar bagi keluarganya dan demi amal kemanusiaan. Dan ayah yang kedua ini, Robert itu menyebutnya dengan rich dad. Nah, untuk kedua ayah ini berperan sangat besar bagi Robert dalam membentuk pola pikirnya tentang uang ya. Nasihat dari kehadiran dua orang inilah yang Robert jadikan sandaran dalam melihat uang dari sudut pandang, yakni sudut pandang orang kaya dengan sudut pandang orang miskin. Begitu banyak informasi dalam buku ini yang disajikan dengan bahasa yang ringan, mudah, dan dimengerti sehingga membuat pembaca itu tidak bosan untuk membaca buku ini hingga selesai. Lalu selain itu, buku ini memuat banyak dobrakan yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Salah satunya adalah tentang gagasan Robert yang menentang bahwa rumah dan kendaraan bukanlah aset melainkan liabilitas. Selain itu, Robert juga menekankan kepada orang tua untuk tidak bergantung pada sekolah untuk mengajarkan tentang kepada anak. Melalui buku ini, Robert telah mengubah mindset jutaan orang di seluruh dunia tentang uang. Hal ini pun sudah tertuang dengan berani dan apa adanya dalam berbagai kutipan yang ada di dalam buku tersebut. Nah, untuk kutipannya itu mengenai ada perbedaan antara menjadi miskin dan menjadi bangkrut. Bangkrut itu sementara, miskin itu selamanya. Lalu kutipan selanjutnya itu adalah uang adalah satu bentuk kekuatan, namun yang lebih kuat adalah pendidikan keuangan. Kutipan selanjutnya yakni orang miskin dan menengah bekerja untuk uang, orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Nah, kutipan selanjutnya lagi, kalian miskin hanyalah kalau kalian menyerah. Yang paling penting adalah bahwa kalian melakukan sesuatu. Kebanyakan orang hanya berkata dan bermimpi ingin kaya. Lalu, tak perlu mengkhawatirkan sekarang, cukup ketahui bahwa rasa takutlah yang membuat kebanyakan orang terus bekerja. Bukan seberapa banyak uang yang kita hasilkan, tetapi seberapa banyak uang yang kita simpan. Orang kaya membangun aset, orang miskin dan kelas menengah membangun liabilitas, tapi mereka mengira itu aset. Sekolah dirancang untuk menghasilkan karyawan yang baik, bukannya pemberi kerja yang baik. Kebanyakan dari kita menghabiskan hidup untuk mengurusi bisnis orang lain dan membuat orang itu kaya tanpa kita berani untuk memulainya. Itu sekilas mengenai penjelasan dari buku yang berjudul Rich Food dan Rich Dad. Maaf tadi sedikit penjelasan mengenai buku yang berjudul Rich Dad and Poor Dad karya dari Robert Kiyosaki. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.